Ya, halo semua. Balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Si Audio Bravery. Sebelum reviewnya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Video ini gak ada yang mensponsorin, tapi barang ini merupakan barang pinjaman. Selain itu juga, video ini 100% merupakan opini pribadi saya terhadap Si Bravery ini. Yuk kita mulai. Untuk unboxingnya sayang sekali saya hanya dipinjamkan unitnya dan case-nya. Si Bravery ini merupakan 4BA dengan setupnya 2 Knowles untuk low, 1 Sonion mid, 1 Knowles treble. Kita mulai dari build quality-nya. Build quality-nya dari Si Audio Bravery. Kalau dilihat kayak gini sih cakep ya. Tapi ini shell-nya bener-bener ringan banget. Ini juga kayaknya dalamnya kopong deh, kosong, kayak yang ringkih banget. Selain itu juga finishingnya di bagian hitam-hitamnya kayaknya nggak bisa sih, nggak ketangkep kamera. Dia kayak ada apa ya bahasa Indonesianya? Sedikit nggak rata kayak jendol apa ya? Kalau bahasa sininya sih ngomong berenjel-berenjel ya, nggak tahu Indonesianya apa. Untuk si build quality kabelnya ini katanya sih bawaannya dari Hakugei punya tuh, salah satu merek kabel premium. Meskipun ini kabelnya dilapis coating kayak benang nilon gitu, ini nggak begitu ada mikrofonik kalau kegesek-gesek di baju. Untuk fittingnya, ini fittingnya lumayan biasa aja sih, tapi ini bulky ya. Ini ada sedikit efek vakum juga, padahal ini udah dikasih fan untuk mencegahnya. Tapi masih sedikit kerasa kayak kesedot gitu ya si gendang telinga kalian. Sedikit. Selain itu juga saya bilang tadi ini bulky nonjol keluar, tapi plusnya ini beratnya ringan banget. Kita langsung masuk ke soundnya aja. Untuk soundnya ini saya tesnya colok ke Redmi Note 9 Pro, Shanling UP5, Vio K5 Pro. Ini Bravery untuk power requirement-nya sebenarnya ringan banget. Colok HP pun udah oke, tapi ya balik lagi, nggak maksimal aja untuk teknikalnya. Untuk soundnya saya tes pakai ear tips-nya Final Type E. Tonalnya, gambaran besar si Bravery ini untuk kuping saya sih suaranya mild V ya, dan juga dia pembawaannya smooth. Kita bahas satu-satu dari bassnya dulu. Bassnya, kuantitinya ini lumayan besar, tapi sub bassnya nggak begitu deep. Pembawaan bassnya kayak tipikal bass balance armatur. Si transient response-nya, attack-nya ini si Bravery soft banget ya, nggak tahu kenapa. Untuk decay-nya juga dia beneran pendek banget. Jujur aja untuk bassnya saya agak mixed feeling ya. Di beberapa lagu dia enak banget, tapi di beberapa lagu ini agak terasa off. Contoh, yang enak ini kalau dipakai lagu-lagu metal, Trivium, Avenged Sevenfold, double pedalan, ini enak banget. Kalau agak off-nya di lagu kayak apa sih? Di lagu jedak-jeduk, contoh lagunya Daoko, lagunya Reol, semua impact bassnya yang biasanya kalau bass sehat seharusnya duk duk duk. Kalau di si Bravery ini dia bassnya impact hit pertamanya jadi kayak tep 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 tep. Selain itu lagu apapun kalau ada suara snare drum atau kick drum yang saya notice nih, kalau harus digambarin sih dia begitu impact. Contoh, sticknya kena ke drum headnya, dia kayak dikasih bantalan silikon. Kalau ada yang paham tentang mixing, dia kayak suara snare drum atau kick drum dikasih kompresor, set attack super cepet, rilisnya super lambat, dan rasionya besar. Efeknya apa?
Dia jadi tumpul suaranya dan transitionnya hilang. Tapi dia plusnya nih, dia suara humming dan rumble-nya lumayan oke teksturnya. Untuk mid-range-nya, dia agak sedikit recess. Transisi dari bass ke lower mid-nya juga agak terkesan hollow ya. Di beberapa vokal tertentu agak kerasa aneh suara mid-range-nya. Balik lagi karena saya vokal lovers, pasti referensinya ke vokal, dan vokal lagi. Contoh, lagu-lagunya Spangled Call, Lily Line. Si vokal ceweknya tuh di mid, beneran di area mid tengahnya. Dia nggak tahu kenapa suaranya kayak agak ketahan ya. Tapi di upper mid-nya dia shiny, malah terkesan agak sedikit crispy. Treble-nya dia extend, sparkly, tapi ini masih smooth ya. Untuk kuping saya sih ini nggak ada nusuk-nusuk sedikit pun. Ini plusnya si Bravery, detail retrieval dan layeringnya untuk harga yang kurang lebihnya under 5 juta ya ini. Ini termasuk bagus banget. In my opinion, selling point-nya si Bravery ya ini. Treble-nya extend, detailnya bagus dan nggak nusuk. Remah-remah mikro detailnya dia berasa banget. Kita masuk ke teknikalnya. Dari stage-nya dulu. In my opinion, si Bravery ini stage-nya standar lah. Nggak luas tapi juga nggak sempit, bentuknya simetris. Masih terkesan in your head ya pembawaannya. Dia kayak keluar dari jidat suaranya. Untuk separasinya ini bagus. Semuanya terpisah banget, tapi kayak yang saya bilang tadi, agak aneh juga sebenarnya. Ini antara nggak koheren, crossovernya kurang oke atau gimana nih. Suara bass ke mid-nya tuh dia kayak kepisah banget ya. Dia kayak terkesan ada bolong. Jadi gimana sih maksudnya? Jadi suara bassnya ini kayak dipisah sendiri dari mid dan treble-nya. Untuk mid dan treble-nya sih aman, nggak kerasa kayak ada bolong atau aneh-aneh apapun. Imaging. Ini terasa pop-up, 3D objeknya ke gambar. Meskipun nggak begitu mantap sih karena si Bravery ini note weight, pembawaan keseluruhan suaranya termasuk ramping. Detail retrieval. Ini balik lagi, selling point-nya si Bravery in my opinion. Humming bass teksturnya remah-remahnya bagus, treble-nya juga extend banget dan termasuk bagus detailnya, terutama untuk harga yang 5 jutaan kurang. Kita masuk ke komparasi. Kemarin ini kata teman saya yang minjemin nih, ada yang bilang Bravery ini bisa jadi TOTL killer ya, top of the line killer, flagship killer. Tapi in my opinion sih belum sampai ke situ. Jadi saya komparasinya ke harga yang deket-deketnya aja. Kalau di compare ke Blessing 2, dia harga 4,5 jutaan. Konfigurasinya hybrid, 1 bass dynamic driver dan 4 BA ya, 2 mid, 2 treble. Si Blessing 2 ini tuningannya lebih ke diffuse field dengan sedikit bass boosted. Suara bassnya dia punya bobot yang lebih proper karena dia pakai dynamic driver. Suara keseluruhan tonal, timbre lebih natural di Blessing 2. Lebih koheren, gak ada hollow, aneh-aneh juga. Technical, Blessing 2 ngegambarin objeknya in my opinion lebih mantep. Stage-nya lebih megah di Blessing 2, separasi bagus di Bravery. Tapi balik lagi terkesan agak kurang koheren. Tapi bagusnya si Bravery ini jadi terpisah-pisah banget. Detail retrieval jelas bagus di Bravery. Di compare ke Vio FD5, dia sama harga 4,5 jutaan. Dia single dynamic driver, tuningannya ke kuping saya FD5 ini lebih ke W-shape. Bassnya dia super mantap bass head ya. Jedak-jeduk banget. Timbernya untuk mid dan vokal terutama. Karena saya vokal lovers, di FD5 ini dibandingkan kayak Blessing 2 ataupun Bravery, dia timbernya yang paling natural.
Stage juga dia paling megah di FD5. Dia memang modelnya semi open. Dia ngegambarinnya mirip kayak headphone ya untuk si FD5 ini. Imaging juga paling mantep di FD5. Dia terkesannya dapet lah. Untuk detail retrieval jelas bagus di Bravery. Konklusinya jadi gimana sih si audio Bravery ini? Kalau ditanya worth it nggak sih? Bergantung ya. Kalau saya pribadi sih, saya di harga segini pasti bakal picknya Blessing 2. Kenapa? Karena in my opinion dia pembawaannya lebih natural, nggak berasa mencar sendiri bassnya kayak yang saya bilang tadi. Dan juga dia timbernya lebih organik, lebih all-rounder juga. Tapi kalau kalian yang memang ngincernya pengen maksimal detail retrieval, detail junkies, micro detailnya yang mantap-mantap ya, di budget 5 jutaan kurang ini, si Bravery ini salah satu opsi yang in my opinion dengan detail retrieval yang terbaik di harganya. Tapi asal ekspektasi kalian nggak berlebihan kayak yang tadi dibilang TOTL killer ini belum sampai. Paling segini aja take saya dari si audio Bravery ini. Apabila dirasa videonya sedikit membantu atau memberikan pencerahan untuk Anda, boleh dong like dan juga subscribe tentunya. Selain itu juga, seperti biasa saya selalu mengingatkan, patuhi prokes supaya pandemi ini cepat selesai. Sebelum pamit juga saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk makan, minum, mandi supaya tidak bau. Tidur yang cukup dan olahraga plus berjemur supaya kalian sehat. Sekian dari saya, terima kasih udah mampir di video ini. Bye-bye.